Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan membahas materi yang saya beri judul Sosiologi Agraria, Memahami Dinamika Paradigma. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, kampusnya berada di Yogyakarta. Sahabat-sahabatku sekalian, saya senang sekali jika bisa berbagi tentang berbagai pengetahuan, antara lain pengetahuan yang terkait dengan sosiologi agraria. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai sosiologi agraria. Sebelumnya kita bahas dulu tentang hal-hal yang terkait dengan paradigma. Maka kemudian pada kesempatan ini kita akan bahas materi yang berjudul Sosiologi Agraria Memahami Dinamika Paradigma. Mari kita lihat petanya terlebih dahulu, peta paradigma. Pertama ada paradigma metafisik, kemudian dari paradigma metafisik terbagi dari beberapa ilmu, yaitu ada ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke sosiologi, dan dari sosiologi maka kemudian kita sampai di paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi itu ada 3, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial terdiri dari 2 teori, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik. Sedangkan paradigma definisi sosial terdiri dari teori aksi, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Sementara itu, paradigma perilaku sosial terdiri dari teori perilaku dan teori pertukaran. Dari paradigma sosiologi, kita masuk ke hal yang lebih teknis, yaitu paradigma konstruk. Pada paradigma konstruk, kita akan berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan banyak hal yang bersifat teknis, seperti keluarga, komunikasi, pertanahan, kehutanan, dan lain-lain. Kalau kemudian kita masuk di pertanahan, maka di dalam paradigma konstruk pertanahan ada yang disebut berbagai segmen atau berbagai bagian, yaitu seperti land reform, penataran tanah, penggunaan tanah, dan lain-lain. Jadi inilah perjalanan paradigma. Kita mulai dari paradigma metafisik, kemudian masuk ke sosiologi, kemudian kita sampai di paradigma sosiologi, kita pilih salah satu dari paradigma sosiologi yang ada, misalnya paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, atau paradigma perilaku sosial. Kemudian dari situ kita masuk paradigma konstruk, kita masuk ke pertanahan, dan kita tinggal pilih. Kita ingin bahas apa, land reform, penataran tanah, penggunaan tanah, reforma agraria, dan lain-lain. Inilah alur paradigma. Sekarang kita coba bahas tentang paradigma fakta sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Emil Durkheim, yaitu The Rules of Sociological Method tahun 1895 dan Suicide tahun 1897. Paradigma ini menitik beratkan perhatian pada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat. Sosiologi memiliki hal-hal yang bersifat empiris dengan cara mengobservasi fakta sosial. Sementara itu, filsafat meneliti hal-hal yang bersifat abstrak atau berada dalam alam pikiran manusia. Teori yang membentuk paradigma ini sesungguhnya adalah teori fungsional struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Tetapi pada kesempatan ini dan kesempatan yang akan datang, kita hanya akan bicara tentang 2 teori dalam paradigma fakta sosial, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik. Sekarang mari kita lihat tentang siklus paradigmanya. Pada awalnya ada paradigma fakta sosial, kita sebut sebagai paradigma pertama, kemudian ada normal science. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin ingatkan ini adalah siklus paradigma versi Thomas Kuhn, ya. Jadi pertama ada paradigma fakta sosial, kita sebut sebagai paradigma pertama. Kemudian ada kondisi normal science, yaitu kenormalan ilmiah gitu ya, hal-hal yang normal yang bukan dengan ilmiah, yaitu banyak tokoh bicara tentang fakta sosial seperti terjadinya keseimbangan dan konflik di masyarakat. Kemudian muncul anomali, paradigma ini tidak mampu menjelaskan penyebab terjadinya keseimbangan dan konflik. Kemudian muncul krisis, paradigma ini tidak mampu menjelaskan hubungan perilaku dengan terjadinya keseimbangan dan konflik, sehingga kemudian terjadi revolusi atau perubahan yang mendasar atau perubahan yang besar dalam waktu relatif cepat, yaitu banyak sosiolog menyerukan perubahan paradigma, sehingga kemudian muncul paradigma berikutnya, yaitu paradigma perilaku sosial. Inilah siklus paradigma sosiologi dari fakta sosial, kemudian berkembang menjadi paradigma perilaku sosial. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, memahami dinamika paradigma. Sekarang kita masuk ke paradigma perilaku sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya B.F. Skinner, yaitu The Behavior of Organism and Experimental Analysis tahun 1938. Paradigma ini memusatkan perhatiannya pada perilaku manusia dan kemungkinan pengulangannya.
Paradigma ini menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang membentuk pola tertentu. Teori yang membentuk paradigma ini adalah teori perilaku, behavioral theory, dan teori pertukaran atau exchange theory. Ini gambar siklus paradigmanya. Pada awalnya muncul paradigma perilaku sosial. Tadi sebelumnya kan paradigma fakta sosial ya, kemudian berkembang menjadi paradigma perilaku sosial. Itu dianggap sebagai paradigma pertama. Kemudian ada normal science, banyak tokoh bicara tentang perilaku sosial yang dilatar belakangi reward and punishment. Tetapi kemudian ada anomalis, paradigma ini tidak mampu menjelaskan ketidakseimbangan reward dengan punishment. Kemudian muncul krisis, paradigma ini tidak mampu menjelaskan hubungan makna dengan perilaku tertentu, sehingga kemudian muncul revolusi, yaitu banyak sosiolog menyerukan perubahan paradigma, dan akhirnya muncul paradigma baru, yaitu paradigma definisi sosial. Inilah siklus paradigma sosiologi, dari paradigma perilaku sosial menjadi paradigma definisi sosial. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, memahami dinamika paradigma. Sekarang kita masuk ke paradigma definisi sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Max Weber, yaitu Theories of Societies tahun 1961, yang berisi tentang social action and its type. Paradigma ini juga mengakui adanya fakta sosial, tetapi tidak membedakan antara struktur sosial dengan peranata sosial, karena keduanya secara bersama-sama membentuk tindakan manusia yang disebut tindakan sosial atau social action. Tindakan sosial adalah tindakan seseorang yang mempunyai makna arti subjektif bagi dirinya dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain. Teori yang membentuk paradigma ini adalah teori aksi, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Ini adalah gambarnya. Jadi pada awalnya ada paradigma fakta sosial. Jadi ini awalnya adalah paradigma fakta sosial. Kemudian muncul atau digantikan oleh muncul paradigma berikutnya adalah paradigma perilaku sosial, dan kemudian muncul lagi paradigma definisi sosial. Perhatikan tahunnya, paradigma fakta sosial tahun 1895, paradigma perilaku sosial tahun 1938, dan paradigma definisi sosial tahun 1961. Paradigma fakta sosial menggunakan eksemplar karya dari Emile Durkheim berjudul The Rule of Sociological Method. Kemudian paradigma perilaku sosial menggunakan eksemplar karya B.F. Skinner berjudul The Behavior of Organism and Experiment Analysis. Saya ulangi, The Behavior of Organisms and Experimental Analysis tahun 1938. Sedangkan paradigma definisi sosial menggunakan eksemplar karya Max Weber berjudul Theories of Societies tahun 1961. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, memahami dinamika paradigma. Sekarang kita lihat dinamika paradigma sosiologi. George Ritzer dan Douglas J. Gottman dalam bukunya Modern Sociological Theory tahun 2003 mengungkapkan bahwa ada dinamika paradigma sosiologi. Menurut mereka telah berkembang paradigma integratif yang menggabungkan tiga paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Karena paradigma telah terintegrasi, yaitu paradigma integratif, maka yang membedakan suatu kajian sosiologi tertentu dengan kajian sosiologi lainnya terletak pada teori yang digunakan, yang kemudian disebut perspektif. Maka muncullah perspektif seperti perspektif fungsional struktural, perspektif konflik, perspektif interaksionisme simbolik, dan lain-lain. Ini gambarnya. Jadi pada awalnya paradigma sosiologi itu dibangun melalui paradigma pertama, yaitu paradigma fakta sosial tahun 1895. Kemudian dari paradigma fakta sosial muncul perkembangan baru berupa lahirnya paradigma perilaku sosial tahun 1938, yang kemudian berkembang lagi atau muncul lagi paradigma definisi sosial tahun 1961. Tetapi kemudian ketiga paradigma ini digabungkan pada tahun 2003 menjadi paradigma integratif. Dan pada paradigma integratif ini yang muncul adalah perspektif berdasarkan teori yang digunakan oleh masing-masing ilmuwan atau masing-masing sosiolog. Misalnya nanti ada perspektif fungsional struktural, berarti sang sosiolog menggunakan teori fungsional struktural. Ada lagi perspektif konflik berdasarkan teori konflik, ada perspektif interaksionisme simbolik berdasarkan teori interaksionisme simbolik,
bisa juga perspektif fenomenologi berdasarkan teori fenomenologi dan lain-lain. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, memahami dinamika paradigma, dan pada akhirnya kita paham bahwa memang paradigma itu silih berganti, dari mulai paradigma fakta sosial, kemudian menjadi paradigma perilaku sosial, kemudian berkembang lagi paradigma definisi sosial, kemudian pada tahun 2003 muncul paradigma integratif, dan ketika paradigma integratif muncul, maka kemudian ikutan berikutnya berupa munculnya berbagai perspektif yang berbasis pada teori, seperti misalnya kita kenal perspektif fungsional struktural, berarti menggunakan teori fungsional struktural, ada perspektif konflik, berarti menggunakan teori konflik, ada perspektif interaksionisme simbolik, berarti menggunakan teori interaksionisme simbolik, ada perspektif fenomenologi, berarti menggunakan teori fenomenologi, dan lain sebagainya. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.